Nah, ini untuk teman-teman yang tokonya itu banyak banget dimasukkan keranjang tapi nggak dicekot-cekot sama pembeli ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Pertama, yaitu adalah, oke guys, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang cara teknik closing di marketplace ya. Jadi teknik closing ini itu adalah merubah calon customer kita menjadi pembeli gitu ya, atau di closing gitu ya, atau dijadikan pembeli lah ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, di sini nanti pertama-tama akan saya jelaskan dulu poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, nanti di sini kurang lebih ada 4 poin nih. Poin yang pertama yaitu adalah customer journey di marketplace. Jadi nanti saya akan jelaskan perjalanan customer saat yaitu ingin membeli produk di marketplace. Terus poin yang kedua, teknik menunjukkan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Nanti saya akan jelaskan juga gimana caranya menunjukkan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Terus di teknik ketiga yaitu adalah teknik cara meyakinkan pembeli untuk segera beli di toko kita atau di produk kita. Dan di teknik yang terakhir atau teknik keempat yaitu adalah teknik cara mendesak customer untuk segera check out. Jadi buat teman-teman yang tokonya itu customernya banyak dimasukkan ke keranjang tapi nggak check out, teman-teman wajib tonton sampai habis karena nanti saya akan berikan tips and tricksnya atau tekniknya. Oke, kita langsung aja masuk ke teknik yang pertama atau poin yang pertama. Customer journey ya, atau perjalanan customer saat ingin membeli produk di marketplace ya, khususnya di sini Shopee. Ini juga bisa dipraktekkan juga di Lazada dan lain sebagainya, kurang lebih sama customer journey-nya. Jadi pertama, pastinya customer itu akan mencari produk ya yang dia butuhkan di kolom pencarian Shopee atau mungkin di kolom pencarian marketplace ya, di fitur kolom pencariannya. Dia akan mengetikkan tuh, misalnya dia itu butuh sepatu pria ya. Nah, dia akan ketikkan tuh sepatu pria. Nanti setelah dia ketik dan diklik enter atau mungkin diklik search, nanti kan akan muncul produk-produk yang banyak banget tuh ya tentang sepatu pria tuh, mulai dari model A, model B sampai model Z. Nah, di situ tuh kita bisa mainkan ya tentang keunggulan-keunggulan produk kita. Jadi gimana sih caranya si customer ini tuh memilih produk kita gitu ya. Karena pada saat itu ditampilkan waktu di halaman pencarian Shopee ya, itu kan produknya banyak banget. Nah, dia pasti customer akan membandingkan ya produk mana yang cocok kira-kira dengan dia. Nah, nanti di situ kita bisa mainkan tuh teknik menunjukkan keunggulan produk kita ya. Nanti saya akan jelaskan di poin yang kedua. Nah, setelah dia itu membandingkan produk dan dia sudah menemukan yang cocok dengan yang dibutuhkan sama dia, selanjutnya dia pasti akan check out teman-teman ya. Setelah dia menemukan yang cocok. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran besarnya atau simpelnya untuk customer journey atau perjalanan customer di marketplace. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, menunjukkan keunggulan produk kita. Nah, untuk menunjukkan keunggulan produk itu ada beberapa faktor nih. Faktor yang pertama, kita bisa menunjukkan keunggulan produk kita lewat judul produk, teman-teman. Jadi di judul produk itu kan kelihatan ya di halaman pencarian tuh. Jadi saat customer membandingkan, dia pastinya akan membaca judul produk kan. Nah, kita bisa taruh tuh keunggulan produk kita di judul produk kita. Misalnya ya, kita jualan sepatu. Nah, sepatu kita ini tuh anti air. Nah, teman-teman bisa pasang tuh di judul teman-teman. Misalnya, sepatu kulit pria anti air ya. Jadi yang dipasang di judul itu bukan hanya kata kunci teman-teman ya, tapi kita juga bisa pasang keunggulan produk kita. Kayak contohnya seperti itu tadi. Nah, selanjutnya selain di judul, kita juga bisa menaruh keunggulan produk kita di foto produk kita. Nah, foto produk ini kan juga muncul ya di halaman ya, kelihatan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi customer itu membandingkannya itu memilih produk kita ya. Jadi kita bisa jelaskan tuh keunggulan produk kita lewat foto produk. Nah, di sini misalnya ya kita jualan sepatu. Nah, kita bisa kasih tuh misalnya sepatu kita itu kalau customer beli satu, dia akan mendapatkan bonus kaos kaki. Nah, kita bisa taruh di foto produk kita, sepatu produk, fotonya ya, terus juga di sebelahnya mungkin dikasih kaos kaki gitu teman-teman, di pojok kiri atas kecil gitu ya. Jadi intinya jangan besar-besar juga ya tulisan bonus kaos kakinya. Untuk ukuran persennya misalnya foto produknya itu 70% ya untuk foto sepatunya. Terus 30%-nya teman-teman bisa taruh bonus kaos kaki itu tersebut. Jangan sampai yang tulisan bonus kaos kaki itu lebih besar dibandingkan foto produk sepatunya, dan itu akan membuat orang juga akan malas untuk ngeklik teman-teman ya. Jadi seperti itu kurang lebih ya, kalian bisa tunjukkan keunggulan produk kalian di foto produk. Selain di judul dan juga foto produk, kita juga bisa menaruh keunggulan produk kita di deskripsi produk kita. Nah, misalnya ya, di deskripsi produk kita bisa taruh tuh, sepatu kita ini nyaman dipakai karena terbuat dari bahan berkualitas dan juga tidak bau setelah dipakai, dibandingkan dengan produk lain kan sepatu-sepatu lain biasanya setelah dipakai kan bau. Nah, produk kita ini nggak pakai karena terbuat dari misalnya kulit yang berkualitas gitu ya. Jadi kita bisa tuh taruh teks di deskripsi ya, kita bisa jelaskan ya
lewat kata-kata seperti ini misalnya. Sepatu ini nyaman dipakai dan tidak bau setelah dipakai karena terbuat dari bahan kulit yang berkualitas. Nah, teman-teman bisa jelaskan di deskripsi seperti itu ya, untuk menjelaskan keunggulan produk teman-teman. Nah, selain di judul, foto, dan juga deskripsi, kita juga bisa menjelaskan keunggulan produk kita lewat chat, teman-teman ya. Nah, kalau lewat chat ini kan, itu saat orang udah chat gitu ya, saat orang udah ngechat ke toko kita, baru tuh kita bisa jelaskan atau bisa selipkan keunggulan-keunggulan produk kita ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya, ukuran ini berapa? Nah, teman-teman bisa selipkan tuh. Misalnya ukuran ini tuh kayak gini, terus bahannya seperti ini, terus bonus dapat seperti ini, terus juga anti air. Nah, teman-teman bisa jelaskan seperti itulah intinya teman-teman ya. Jadi bisa selipin keunggulan-keunggulan produk kita lewat chat customer yang nanya ya. Nah, itu tadi cara menunjukkan keunggulan-keunggulan produk kita ya. Mulai dari judul, foto produk, deskripsi, dan juga lewat chat. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah cara meyakinkan customer untuk membeli di produk kita. Nah, untuk meyakinkan pembeli untuk beli di produk kita, teman-teman, itu kurang lebih ada 5 ya faktor yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa memberikan garansi ya. Jadi biasanya ya customer itu ragu untuk membeli karena dia takut barangnya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, kalau bisa tidak sesuai, dia nggak bisa balikin itu ya foto produknya. Jadi kita bisa kasih garansi itu, misalnya bebas retur atau mungkin garansi uang kembali gitu ya kalau misalnya barangnya tidak sesuai. Nah, itu bisa membuat customer atau calon customer kita merasa yakin untuk membeli produk kita ya. Salah satunya garansi. Nah, kedua, kita juga bisa melakukan memasang foto produk asli atau real pic. Jadi jangan sampai foto produk yang kita pasang itu tidak sesuai dengan produk aslinya, karena itu bakalan membuat pembeli kita akan kecewa. Nanti kalau si pembeli kecewa, dia akan memberikan ulasan yang jelek teman-teman ya, dan itu akan susah untuk mendapatkan customer baru teman-teman. Jadi pastikan foto produk yang kalian pasang sesuai dengan produk aslinya. Oke. Faktor ketiga yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan pembeli yaitu adalah menambahkan video produk. Nah, video produk ini juga salah satu hal yang penting untuk membuat orang yakin ya atau trust dengan produk kita. Nah, video produknya teman-teman bisa video aja gitu ya, real pic-nya, kayak misalnya teman-teman tinggal jelasin aja tuh bahannya, terus juga ukurannya ya, teman-teman tinggal di videoin aja kayak gitulah ya, sepatunya itu. Atau mungkin kalau teman-teman bisa jualan sepatu ya, tinggal di videoin aja. Jadi si customer itu bisa tahu tuh bentuk sepatu aslinya itu kayak gimana sih. Jadi kalau lewat video kan lebih tahu tuh realnya. Jadi seperti itu teman-teman, bisa tambahkan video produk. Terus selanjutnya selain video produk, yaitu kita juga bisa menambahkan testimoni. Nah, testimoni ini kalian bisa dapatkan lewat screenshot ulasan dari kompetitor kalian, atau kalau dropshipper bisa lewat supplier ya. Apalagi kalau misalnya produk kalian masih baru gitu kan, masih belum ada ulasannya. Nah, teman-teman bisa screenshot itu tadi ya, lewat kompetitor atau lewat supplier. Nah, setelah di screenshot teman-teman harus edit ya teman-teman ya, jangan screenshot terus teman-teman pasang, tapi teman-teman harus edit tuh. Contoh editnya kayak gini ya, kalian bisa lihat aja seperti itu untuk bahan referensi aja ya, testimoni. Nah, setelah kalian edit testimoninya, kalian bisa upload di foto produk kalian ya. Untuk upload foto produknya, teman-teman bisa taruh di slide kedua atau mungkin di slide ketiga ya, testimoni ini. Atau teman-teman juga bisa taruh lewat Shopee Feed ya. Teman-teman juga bisa upload tuh di Shopee Feed. Jadi selain di foto produk, teman-teman juga bisa upload di Shopee Feed untuk testimoninya. Terus yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu adalah balas chat dengan baik dan benar. Jadi membalas chat ini juga bisa meyakinkan customer untuk beli produk kita. Nah, gimana sih cara membalas chat yang baik dan benar itu? Pertama, kalian harus mengetahui dulu nih informasi-informasi produk yang kalian jual, kayak misalnya bahannya, terus juga spesifikasinya, terus juga modelnya. Nah, teman-teman harus kuasai dulu nih ya produk knowledge lah ya, orang biasanya bilangnya itu. Nah, setelah teman-teman paham produk knowledge teman-teman yang jual, selanjutnya adalah memahami kebutuhan customer. Jadi biasanya kalau customer yang chat itu kan dia nanya tuh kayak misalnya kurang paham tentang ukurannya, atau mungkin bahannya terbuat dari apa sih. Nah, teman-teman harus pahami tuh ya kebutuhan customer. Nah, setelah tahu tuh ya permasalahan atau kebutuhan customer, kayak misalnya dia itu nggak paham tentang ukurannya, selanjutnya teman-teman harus berikan solusi gitu ya. Nah, solusi ini kalau misalnya tadi yang nggak paham ukuran, teman-teman harus kasih solusi nih. Mungkin teman-teman bisa siapkan kolom tabel size chart-nya gitu ya. Jadi kan dia nggak paham ukurannya tuh. Nah, teman-teman bisa kasih mungkin ya foto tabel size chart-nya untuk lebih detailnya ukurannya, lingkar kaos kakinya atau mungkin lingkar kakinya dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman kayak gitu ya untuk membalas chat yang baik dan benar. Pahami dulu produk knowledge, terus pahami kebutuhan konsumen atau pembeli, terus kasih solusi dari kebutuhan pembeli ini tadi. Oke, seperti itu tips atau teknik cara meyakinkan pembeli untuk beli di produk kita.
Nah, sekarang kita masuk poin yang keempat atau poin yang terakhir, yaitu adalah teknik mendesak customer untuk segera check out. Nah, ini untuk teman-teman yang tokonya itu banyak banget dimasukkan ke keranjang, tapi nggak di check out sama pembeli ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Pertama, yaitu adalah buat voucher toko setiap 1 minggu sekali. Jadi kalian bisa setting ya masa berlakunya. Kayak misalnya tanggal sekarang nih, yaitu aku record tanggal 6 Desember. Nah, nanti masa berakhirnya teman-teman bisa setting yaitu tanggal 13. Jadi kan 7 hari itu atau 1 minggu. Jadi teman-teman bisa buat voucher toko yang masa aktifnya itu cuma 1 minggu. Dan itu biasanya membuat orang untuk segera beli gitu kan ya. Nah, selain masa berlakunya, teman-teman juga bisa setting itu setiap minggu diskonnya ganti-ganti. Kayak misalnya minggu ini gitu ya. Minggu ini itu atau tanggal 6 sampai tanggal 13 nanti diskonnya adalah 5%. Terus nanti tanggal 14 sampai tanggal berapa? 19 ya, atau mungkin tanggal berapa guys? Tanggal 20 ya, 7 harinya lah ya. Nah, nanti teman-teman bisa kasih diskon katakanlah 2%. Jadi yang minggu kemarin 5%, minggu berikutnya 2%. Jadi beda-beda diskonnya ya. Dan itu bisa membuat orang untuk segera membeli produk kita ya, dengan teknik voucher toko seperti itu. Nah, setelah voucher toko, kita juga bisa melakukan menambahkan kalimat limited edition atau stok terbatas di foto produk kita. Nah, teman-teman bisa taruh seperti ini ya, contoh untuk referensi foto produk yang ngasih limited edition atau stok terbatas ya. Teman-teman bisa terapkan juga di toko teman-teman atau di produk teman-teman ya. Terus selanjutnya juga kita bisa memberikan bonus dengan waktu terbatas. Jadi kayak misalnya tadi, kita kasih bonus kaos kaki kan untuk yang beli sepatu kita. Nah, mungkin kita bisa kasih tuh waktu kasih bonus tersebut. Misalnya, bonus kaos kaki ini hanya berlaku di bulan Desember ini aja. Jadi nanti di bulan Januari, Februari nggak bakalan dapat bonus kaos kaki kalau misalnya beli sepatu kita. Nah, itu biasanya juga membuat orang itu segera untuk beli ya, karena bonusnya terbatas hanya 1 bulan. Yang terakhir untuk membuat orang itu segera check out, yang kita bisa lakukan yaitu adalah memaksimalkan chat nih. Jadi lagi-lagi kita bisa memaksimalkan chat ini bukan hanya menunjukkan keunggulan dan juga meyakinkan pembeli, tapi kita juga bisa mendorong pembeli untuk segera check out. Nah, gimana sih caranya memaksimalkan chat ini untuk mendorong pembeli segera check out? Nah, pertama teman-teman bisa menginformasikan voucher yang teman-teman buat tadi. Jadi kalau misalnya si customer ini ngechat di toko kita, nah kita bisa kasih tahu tuh kalau lagi ada voucher nih atau lagi ada diskon dan waktunya hanya terbatas, itu 1 minggu. Nah, itu juga bisa membuat orang segera membeli. Nah, selain menginformasikan voucher, kita juga bisa menginformasikan stok terbatas. Jadi gini, walaupun stok di produk kita itu banyak gitu ya, katakanlah ada 100 pieces masian, tapi kita bisa bilang aja ke customer kita atau ke calon pembeli kita kalau stok kita itu terbatas. Nah, terbatas itu kan masih ini teman-teman, masih abu-abu tuh, berapa stoknya kan masih belum kelihatan. Nah, teman-teman bisa kasih kayak gitu ya, kasih penjelasan aja kalau stok kita itu terbatas. Dan itu bisa membuat customer atau calon customer kita segera membeli ya, karena ketakutan stoknya nanti habis. Ya, seperti itu ya yang bisa kita lakukan untuk membuat calon customer kita untuk segera check out. Oke, segini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan teknik closing yang saya share video ini bisa membantu penjualan kalian. See you, bye.